Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Melanjutkan dari video kolam fiber sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah serial berkaitan dengan kolam beton, di mana saya akan coba mengupas secara tuntas mulai dari desain, pembangunan, hingga kolam beton ini siap untuk dijalankan. Untuk memvisualisasikan bentuk kolam beton yang sebelumnya sudah saya desain di kertas kosong, saya memerlukan bantuan anak saya untuk melakukannya di program 3D animation. Kolam ini terdiri dari 3 buah kolam utama dan 5 kotak untuk sistem filtrasi. Membuat pola desain dalam bentuk 3 dimensi merupakan hal yang sangat penting, agar lebih mudah dipahami oleh pekerja yang akan melakukan pembuatan kolam beton kita. Semua desain yang saya lakukan untuk pembangunan kolam beton saya adalah murni hasil pemikiran saya sendiri. Maka, ketika teman-teman ingin mengikuti, pastikan teman-teman sudah paham sekali bagaimana cara bekerjanya. Jadi, channel ini bersifat edukasi dan bukan untuk menggurui. Itu perlu digarisbawahi ya. Berhubung kolam beton adalah bentuk kolam ketika kita sudah selesai melakukan pembuatannya, dan ketika kita menemukan ada masalah yang terjadi ketika sudah selesai, maka akan sangat sulit untuk membongkar atau memperbaikinya. Karena kita harus kembali membongkar beton-beton yang sudah kita susun dan pasang sebelumnya. Jadi harapannya, ketika teman-teman menonton channel ini, serial kolam beton, pastikan teman-teman jika ingin mengikuti cara yang saya lakukan di video ini, pastikan benar-benar sudah paham betul bagaimana mekanisme dan cara kerja sistem RAS itu sendiri. Dalam proses pembuatan kolam beton ini, saya tidak menggunakan batu bata, tetapi saya menggunakan hebel. Dengan pertimbangan, blok yang dihasilkan oleh hebel lebih besar, sehingga proses pembangunan bisa selesai lebih cepat. Mengenai penjelasan lebih detail dari bagian-bagian kolam, akan saya jelaskan di akhir video ini. Jadi untuk teman-teman, harap saksikan dan simak video ini hingga habis, supaya kalian tidak sepotong-potong untuk menerima informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Perlu beberapa waktu untuk menyempurnakan desain dari kolam yang saya buat dengan beton ini, karena tidak mungkin langsung jadi secara sempurna. Beberapa penyesuaian perlu dilakukan, apalagi ketika kita sudah selesai membangunnya dan kita mengisi air dan kita melakukan tes untuk aliran air. Jadi untuk teman-teman yang akan memulai membuat kolam dengan beton, pastikan kalian sudah paham dengan resikonya dan siap untuk resikonya. Salah satunya adalah melakukan perombakan jika ada terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya, sehingga menyebabkan aliran air tidak sesuai dengan harapan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan lebih detail dari desain kolam beton yang saya sedang buat. Terlihat di sini, ada 3 buah kolam utama, di mana prediksinya masing-masing kolam ini akan berisi sekitar 3.000 liter air. Lalu, kita bisa lihat di bagian filtrasi, ini ada 5 kotak yang saya gunakan untuk sistem filter. Di mana di kotak pertama, saya akan membagi menjadi 2 kotak, yaitu 1A dan 1B. Di mana 1A
akan menerima aliran air dari kolam. Kemudian, kotoran padat akan tersaring dan otomatis akan jatuh ke 1B. Di 1B saya sudah siapkan lubang pembuangan. Begitu dibuka pipanya, maka air yang berisi kotoran akan segera keluar. Dari 1A menuju ke filter nomor 2, air akan dialirkan melalui bawah. Filter 1A dan 1B di sini akan berfungsi sebagai pre-filter. Kemudian dari pre-filter, air akan dialirkan ke filter mekanis. Jadi, kotak nomor 2 di sini akan bertindak sebagai filter mekanis. Rencananya akan saya isi dengan jaring nelayan dan brush filter. Kemudian air akan dilanjutkan untuk mengisi kotak nomor 3. Kotak nomor 3 akan saya gunakan sebagai filter biologis, yang mana nanti akan saya isi dengan Kaltnesh. Kemudian air akan dialirkan ke nomor 4. Di sini saya harapannya akan membuat filter anoksik, di mana filter ini akan berfungsi untuk mengolah lebih lanjut nitrat hasil pengolahan dari nomor 3. Di kotak nomor 4, saya juga rencananya akan menempatkan kerang dan karang jahe, yang mana keduanya ini masing-masing berfungsi sebagai penstabil pH. Lalu kemudian air akan dialirkan ke kotak nomor 5. Harapannya air sudah menjadi bersih di nomor 5 ini, kemudian air dari nomor 5 akan kembali dialirkan ke kolam 1, kolam 2, dan kolam 3 dengan menggunakan mekanisme pancuran. Harapannya pancuran di sini bisa membuat kadar oksigen yang ada di dalam air lebih baik. Perlu beberapa waktu untuk menyempurnakan desain dari kolam yang saya buat dengan beton ini, karena tidak mungkin langsung jadi secara sempurna. Beberapa penyesuaian perlu dilakukan, apalagi ketika kita sudah selesai membangunnya dan kita mengisi air dan kita melakukan tes untuk aliran air. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.